Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila min masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0804, perwira staf anggota TNI PNS Kodim 0804 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, yaitu di hari di mana Rasulullah SAW di bulan Rajab menerima yang namanya hadiah dari Allah SWT, yaitu Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di dalam mengawali dakwanya di Mekah diusir, dikejar-kejar, dibunuh oleh kaum kafir sehingga pindah ke Madinah, juga masih banyak perlawanan terus menerus, tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa, terus menerus berusaha bagaimana umat ini bisa mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sela-sela perjuangannya di dalam mengembangkan dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berganti suasana. Kemudian Rasulullah SAW berhijrah ingin dakwah di kampung Taif. Kampung Taif itu di mana tanahnya subur, segala macam ditanam di sana, tumbuh seperti halnya di Indonesia ini. Maka dengan pikiran itu baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke kampung Taif dengan harapan karena di sana tanahnya subur, rakyatnya makmur, kalau diajak untuk mengamalkan agama akan diterima. Tetapi apa yang terjadi?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dibayangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kampung Taif ini tidak menerima dengan baik kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disambut dengan pemuda-pemuda yang kekar, sepanjang jalan memukuli kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan anak-anak kecil pun berbaris melempari batu, sehingga Rasulullah berdarah-darah di kampung Taif ini. Itulah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwakan agama Islam. Setelah itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan susahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, ini kekasihku Muhammad sedang bersedih. Kamu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, Rasulullah kekasihku, supaya menghadap saya langsung. Maka malaikat Jibril turun ke kampung Taif. Ya Rasulullah, saya diperintah oleh Allah menyampaikan pesan bahwasannya Rasulullah diperintah menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita ini sedih setengah mati, penderitaan yang tidak akhir yang kita dapatkan ketika mendapat surat dari presiden, kita disuruh menghadap, tentunya susah kita sudah hilang seketika. Begitu juga dengan susahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, ketika menghadapi penderitaan yang begitu hebat, begitu dahsyat, dipanggil menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika sedihnya Rasulullah SAW hilang seketika. Karena apa? Karena dipanggil oleh Allah menghadap langsung. Maka setelah itu malaikat Jibril alaihi salam membelah dada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum diajak menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dicuci hatinya, diisi dengan cahaya iman, diisi dengan cahaya kebaikan, barulah diajak untuk sowan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW diantar perjalanan menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dari langit menuju langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Maka malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya sampai di sini saja. Saya tidak mampu untuk mengantarkan sampai ke hadirat Allah. Kalau sampai melangkah dari Sidratul Muntaha menuju Allah, akan terbakar diri saya. Maka Rasulullah menuju Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Apa yang didapat? Yaitu sudah sering kita dengar, sudah sering kita dengar ceritanya, yaitu perintah menerima sholat 50 waktu. Dan ini harus kita ingatkan dan kita peringati, karena ini adalah peristiwa yang amatlah besar, peristiwa yang amatlah agung, peristiwa di mana umat Islam nabinya mendapat mukjizat yang begitu agung. Maka bolak-balik menuju antara Sidratul Muntaha dengan bumi ini, bertemu dengan yaitu Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, kamu mendapatkan apa setelah menghadap Allah? Diperintah sholat 50 waktu. Maka apa yang dikatakan Nabi Musa alaihi salam?
Bolak-balik kamu tidak akan mampu umatmu ya Rasul. Balik lagi sampai tinggal 5 kali. Maka 5 kali pun disuruh kembali oleh Musa. Umatmu tidak akan kuat. Ternyata masjid sekecil ini pun tidak pernah penuh kalau sholat berjamaah. Betul tidak? Inilah butuhnya kita terus memperingati bagaimana hidup kita ini di dunia ini hanyalah sekedar sebentar diuji oleh Allah. Maka Allah berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah kekasihku, dunia ini saya ciptakan karena ada rohmu, ada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, bumi ini tidak diciptakan, matahari tidak diciptakan, siang dan malam tidak diciptakan. Seluruh yang ada di dunia ini ada karena adanya roh Nabi Muhammad SAW. Maka peristiwa yang agung, peristiwa yang besar ini harus senantiasa kita peringati agar kita senantiasa teringat perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini dan perintah ini adalah perintah Allah. Kalau kita laksanakan akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka di sela-sela peristiwa yang begitu agung dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita selalu ingat perjuangannya sehingga senantiasa kita akan teringat bagaimana bahwa kita di dunia ini hanyalah sekedar diuji, bukan untuk hidup, tetapi hanya sementara. Diuji, karena diuji harus dikerjakan ujian itu. Ujian itu berupa apa hadirin? Yaitu sholat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melaksanakan sholat, maka harus meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menghadap Allah SWT yang dinamakan Isra wal Mi'raj, meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ditinggalkan, langit ditinggalkan, menghadap Allah. Itu namanya Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan kita hadirin. Isra Mi'raj kita itu ya sholat itu. Kalau sudah sholat, kalau sudah ada panggilan sholat, maka dalam hati kita ditanamkan bahwa kita ucapkan syukur bahwa kita dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah, diberikan surga. Kok gak mau datang? Alangkah ruginya. Alangkah ruginya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita raih di dunia ini, jabatan, pangkat, harta, semuanya itu ujian. Kaya ujian, sakit ujian, sehat ujian, seluruh yang kita miliki hanyalah ujian dan tidak bisa kita miliki. Itulah dunia. Anak merasa kita miliki, bahkan kita akan tinggalkan. Istri yang cantik pun yang merasa kita miliki kita tinggalkan. Betul tidak? Rumah yang katanya milik kita, yang mewah, yang tinggi tingkat berapa, satu kerikil pun gak kita bawa. Nah ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa dunia ini tidak bisa kita miliki. Yang kita bisa miliki duduk kita ini. Duduk kita ini, maka Allah memberi pahala seperti 70 tahun ibadah. Dan alhamdulillah, kata Allah, ketika kita berdiri, dosanya seluruhnya dihapus oleh Allah dan dijamin masuk surganya Allah SWT. Maka pentingnya majelis, maka pentingnya pengajian, maka pentingnya memperingati, yaitu peristiwa yang agung, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita tata hati kita bahwa dunia ini ternyata tidak ada yang kita miliki.
Yang kita miliki hanya amal. Kalau punya harta, kita sedikit saja diminta sama Allah. Dan itulah yang akan bisa menolong kita di alam kubur kita sampai akhirat. Harta ketika kita infakkan, dulu engkau aku musuhi di dunia, sekarang aku akan menjadi penghiburmu di alam kubur sampai akhirat. Walaupun hanya 100.000, kita masukkan ke dalam kotak amal masjid itu. Ketika itu digunakan untuk kemakmuran masjid, seluruh yang amal di dalam masjid ini terus mengalir ke dari kita. Walaupun kita tidur pun dapat amal dari orang yang zikir, yang baca Quran di masjid. Itulah sedekah yang bisa menghibur kita alam kubur sampai akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini diciptakan hanya untuk ujian, maka kita harus senantiasa dunia hanya kita letakkan di tangan saja, jangan diletakkan di hati. Apabila kita letakkan di hati, maka akan susah hidup kita. Kita mempunyai uang 100.000, tidak mungkin akan terus di tangan kita. Pasti akan besok atau 1 detik, 2 detik, 5 jam ke depan, pasti pindah ke orang lain. Betul-betul? Itulah dunia. Tapi kalau uang itu kita taruh di dalam hati, kita masukkan ke kotak amal. Saya kerja setengah mati, kok enak tak taruh di kotak amal, kita masukkan ke yatim piatu, kita infakkan ke pondok-pondok pesantren. Itu orang yang pikir dunia, hadirin. Tetapi kalau orang di dalam hatinya ada pikir akhirat, maka dunia itu tidak akan terpakai. Yang kita terpakai hanyalah amal. Bagaimana anak bisa mengamalkan agama, bagaimana istri bisa mengamalkan agama, seorang istri berdoa, bagaimana suami bisa mengamalkan agama, sehingga di alam kubur terus menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia yang selama-lamanya. Itulah amal-amal yang bila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setelah sholat kita bersyukur dan merasa bahagia. Setelah zikir kita bahagia. Itulah sesungguhnya orang yang ada iman, dan iman itu hidup di dalam hatinya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang senantiasa banyak zikir kepada Allah, itulah orang yang sesungguhnya hidup. Dan orang yang tidak banyak berzikir, yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu hidup tetapi mati. Mati apa? Mati hatinya. Ibarat pohon disirami tidak tumbuh. Tetapi kalau pohon itu disirami tumbuh menjadi besar-besar, itulah sesungguhnya kehidupan. Begitu juga dengan kita. Ketika dibacakan Al-Quran, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, bergetar hati kita, bertambah iman kita. Itu berarti hati kita hidup. Tetapi kalau kita mendengar suara adzan meneh, seperti itu kelihatan guyon, tetapi sesungguhnya tidak boleh. Ketika ada suara adzan, alhamdulillah langsung diselesaikan semuanya, diikuti menuju ke masjid. Itulah orang-orang yang tanda hatinya hidup, dan itulah tanda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Allah berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah", yang maknanya ingatkan mereka melalui hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Waktu 10 Muharram, baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk puasa memperingati kemenangan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana hari itu Allah hancurkan Fir'aun laknatullah. Maka memperingati hari-hari besar itu bagian dari perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kejadian Isra Mi'raj itu kejadian besar yang pernah terjadi pada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan terjadi hanya kepada Rasulullah SAW saja. Sebelum yang mulia baginda Nabi, kalau Nabi Musa alaihissalam, Allah SWT telah memberikan pertolongan pada Nabi Musa sehingga menyeberang lautan jadi jalan raya tembus ke daratan saat dikejar pasukan Fir'aun. Dan baginda Nabi Muhammad SAW diberi Isra Mi'raj, telah menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha sebagai tanda mukjizat
yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah baginda Nabi ditampakkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin dari seluruh nabi, pemimpin dari seluruh rasul. Di sana semua disuruh sholat, yang menjadi imam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi kita. Pada saat ini kita dalam bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam bulan ini terjadi kejadian yang besar, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini adalah pelajaran yang penting bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin seorang manusia bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sebelum meninggalkan perjalanan selain menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Isra dan Mi'raj ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian meninggalkan bumi dengan seluruh isinya menuju langit, kemudian meninggalkan langit dengan seluruh isinya menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebelum sholat, tinggalkan seluruh manusia, tinggalkan seluruh dunia, tinggalkan seluruh makhluk, hadapkan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku sembah dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Barulah sholat kita ini sesuai dengan Isra dan Mi'rajnya. Barulah sholat kita ini sesuai dengan Isra dan Mi'raj, karena sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka baginda berjumpa dahulu dengan para nabi dan para rasul alaihissalam. Begitu juga kita kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha berteman, berdekatan dulu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang soleh, para sahabat, para nabi, baik kedekatan secara rohani maupun kedekatan secara jasmani. Kedekatan secara zikri, yaitu rohani, dengan kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kita ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada seluruh orang soleh. Ini kedekatan rohani. Di samping itu perlu ada pendekatan secara rohani, yaitu kita senantiasa harus selalu berteman dengan orang-orang soleh. Al-mar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yu khalili. Orang itu agamanya sesuai dengan teman-temannya. Maka hendaknya kamu berpikir mau berteman dengan siapa. Kalau kita berteman dengan orang soleh, otomatis mengamalkan agama akan mudah dan ringan. Bila kita berteman dengan orang yang tidak amal agama, maka mengamalkan agama itu berat untuk dilaksanakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah salat. Salat ini adalah merupakan bagian daripada barokahnya Isra dan Mi'raj yang Allah berikan kepada kita. Dalam salat kita harus merasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, para rasul, merasa dekat dengan seluruh orang-orang soleh, sebagaimana Nabi Mi'raj berjumpa dengan para nabi yang terdahulu. Salat itu kita harus merasa dekat, menghadap langsung ke hadirat Allah. Inilah di antara pelajaran yang penting yang perlu kita renungi dari Isra Mi'raj, sehingga ibadah kita tambah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambah mantap, tambah sungguh-sungguh. Ibadah ini bukan perkara yang kecil. Ibadah ini menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjalanan bagi ahli ibadah. Tetapi Isra dan Mi'raj adalah setelah baginda Nabi Muhammad SAW berkorban untuk menyebarkan agama di Mekah dan di Taif,
ketika beliau telah menghadapi tantangan segala arah. Maka sebagai hadiahnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah SAW Isra Mi'raj, menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah ulama al-musyahadatu ba'dal mujahadah. Sesungguhnya orang itu bisa menghadap langsung kepada Allah setelah dia banyak berkorban untuk agama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.